Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya dengan Joko Dwi Santoso. Kali ini ada satu tantangan dari teman-teman mahasiswa yang saya berikan tugas untuk membuat slide PPT. Jadi nanti slide PPT ini dibuat oleh mahasiswa, biasanya kan tugasnya ke mahasiswa, ke dosennya. Sekarang mahasiswa memberikan tugas ke dosennya gitu ya. Oke, ini dibuat oleh Mas Ananda Fikri Izal Akbar. Oke ya. Jadi judul di materi yang dibuat oleh Mas Ananda ini adalah tentang malware network analysis atau analyzing the online monster host dengan of malware kan. Judulnya ngeri-ngeri juga ya kayaknya ya. Oke. Jadi intinya tuh not a scary movie kata beliaunya seperti itu ya. Jadi tidak seperti sebuah film yang menakutkan. Dan ketika kita berbicara tentang broadcast, kan pasti kita pernah punya ya, pernah kena. Ada beberapa broadcast mungkin masuk ke SMS, masuk ke WA dan lain dan Telegram atau email mungkin. Contohnya adalah seperti ini ya. Contoh seperti ini yang bisa berarti ini phishing, scam dan sebagainya. Nah, simpelnya gini. Ketika kita mendapatkan sebuah link, apa yang harus kita lakukan? Ini ceritanya beliau ini menggunakan atau membuat slide kan dengan bahasa Inggris ya. Analyzing report of lovable link. Jadi ketika kita mendapatkan tautan link tadi ya, tautan link tadi yang kita lakukan dengan proses meng-scan. Jadi link tadi kita paste ke misalnya ke virus total dan sebagainya. Nah, nanti bisa terdeteksi seperti ini. Contohnya di Fortinet dia terdeteksi sebagai phishing, Kaspersky phishing, Sophos di malware, Asset di suspicious, first point sticker juga suspicious. Nah, ini adalah contoh-contoh antivirus yang berada di virus total. Nah, bagaimana cara melakukan ini? Saya bilang bukan how to crack or online monster host itu ya. Jadi kayak nge-crack gitu ya. Tapi melakukan ini sih, melakukan proses analisis sih. Menganalisa sebuah link ini, apakah link ini dikategorikan whitelist atau blacklist. Artinya gini, ketika dia dikatakan whitelist berarti link tersebut link sehat, tidak mengandung unsur di belakangnya atau tidak gendong sesuatu lah di belakang itu ya. Nah, gendong sesuatu kan berbahaya. Nah, maka dilakukan dengan malware network analysis. Nah, kenapa dilakukan malware analysis? Sebenarnya simpel sih. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu hal yang gegabah. Nah, kemarin kan sudah saya bahas tentang security, personal fraud, ya kan? Ada personal fraud dan sebagainya. Contohnya bloatware, pop-up dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam sisi ini. Dan kita harus seleksi tersebut dan harus melihat apakah link tersebut bagus atau tidak. Kalau ternyata link tersebut ada kandungannya seperti tadi di sini, ada kandungannya phishing dan sebagainya, ya kita tidak usah membuka. Tidak usah dibuka. Karena nanti data kita akan terekspos di situ. Nah, contoh tipikal penyerangannya seperti ini digambarkan oleh Mas Ananda ya. Jadi di sini ada server web client dan ini adalah hacker servernya atau si hacker atau si attackernya, dan dia menggunakan bot di sininya. Botnya bisa berbabak bantingnya, pot, knocking, backdoor dan sebagainya. Nah, si hacker ini pasti mengirimkan pesan ya di sini ya, langsung masuk ke server web. Ini nanti dari botnya ini akan menjalankan di sini. Nah, si server attack biasanya dia mengembed service. Jadi service yang ada tumpangnya. Misalnya kita lakukan dengan pull request untuk membuka situs tertentu. Kan yang dibuka kan port 80 yang digunakannya. Jadi nanti ditumpangin di situ tuh. Itu ditumpangin. Ya teman-teman kalau misalnya nyari filmnya tuh ada kalau nggak salah tuh Network History namanya ya, atau Network Movie itu.
teman-teman cari di YouTube itu banyak, atau di internet itu banyak, sudah digambarkan tentang potnya, terus gendong paketnya seperti apa, pelabelan potnya, pelabelan paketnya seperti apa, nanti ada di situ semuanya, dan pot yang diizinkan dan tidak diizinkan nanti akan kelihatan. Ya saya ambil simpelnya, kalau yang diizinkan adalah pot HTTP atau pot 80. Nah baru yang ketiga adalah di direct client attack. Jadi ketika sudah masuk paketnya ini nanti akan mendirect. Bisa seperti itu. Nah simpelnya kalau kita mendirect itu bisa gunakan ini kemarin ya. Ini contohnya, kasih warna dulu biar lebih berwarna. Dan kita ganti namanya dulu ya, prompt apa namanya kira-kira ya, hacker gitu ya, biar kayak alay-alay gitu ya. Jadi kita bisa melihat tentang RP-main. Ini contohnya, ini proto. Nah fungsinya apa sih RP ini? Ini digunakan untuk melihat atau display karena RTP address-nya. Misalnya kita bisa menggunakan RP, ini kan udah banyak nih, bisa kita menggunakan RP main apa G A V, itu bisa dicoba. Teman-teman silahkan mencoba sendiri. Biasanya itu membilakan paket menggunakan RP Poison di sini. Oke. Jadi si server attack ini dia melakukan proses penyerangan ini kan melalui traffic dia by malware. Jadi membuat komputer server itu servisnya hilang atau biasanya error dan sebagainya. Ini contohnya adalah Stuxnet, DDoS, zombie ini kan. Paling banyak sih pakai DDoS ya, bisa pakai Loic dan pakai yang lainnya. Kalau kita pakai DDoS, zombie ya kita menggunakan proses .NET yang lebih .NET yang lebih expand lagi ya. Harus kita mengenali dengan assemblernya seperti apa, bahasa assembler itu seperti apa. Yang kedua, kita memberikan ada namanya embedded service attack. Jadi malware ini jadi embed nih ke domain atau IP address tadi yang ditujukan tadi atau URL atau alamatnya lah. Misalnya saya mau pergi kemana, lokasinya kemana, itu nanti akan ikut service tersebut. Ini yang ditujukan untuk embedded service attack-nya di situ. Jadi biasanya nggak tahu nih kliennya, berarti ngikut dia. Nah contohnya seperti file payload, ya ada RCA, Trojan, worm. Dan inilah yang dilakukan. Nah, teman-teman ini biasanya kan sering download itu kan, download crack gitu, crack pet, keygen dan sebagainya ya. Jadi hati-hati. Jadi si ransom yang sekarang ini yang sangat menakutkan, apalagi sekarang dibuat dengan yang namanya Bitcoin ya. Itu dia melakukan dia numpang di crack atau pet atau keygen. Jadi yang suka dengan sumber-sumber bajakan, cari crack-crackannya juga hati-hati di situ. Gak cuma dia memberikan untuk enkripsi dari file Anda, tapi bisa juga melakukan proses phishing. Misalnya contoh, Anda punya nomor rekening dan sebagainya, ini bisa diambil juga, bahaya juga di situ. Gak cuma nomor rekening, bahkan data-data personal Anda bisa diekspos di situ. Nah itu reputasi Anda yang dipertahankan di situ. Terus direct client attack. Jadi si hacker ini biasanya melakukan proses penyerangan dengan direct di sini. Targetnya sudah ketemu nih, dapat nih, tinggal diambil. Contohnya ini dari phishing attack, email, fake website, man in the middle. Jadi mengambil tengah tadi. Contohnya adalah RP Poison. Jadi kan nyegat datanya atau nyegat data untuk dibelokin. Nah itu banyak sekali ya. Kalau mau latihan dengan phishing, kemarin sudah saya buatkan beberapa video. Dan alhamdulillah cukup menyenangkan di dunia YouTube ya. Jadi upload video tentang phishing langsung strike gitu kan. Strike-nya berkali-kali. Jadi untuk kali ini saya mungkin bawakan di materi-materi teorinya dulu, tidak melakukan proses secara praktikal. Ada video praktikalnya, ada dari teman-teman mahasiswa ada. Sedangkan saya tidak melakukan proses praktikal di sini ya. Karena yang saya lakukan biasanya kalau saya praktek, saya tidak punya lab. Jadi yang ada apa di depan saya di komputer itu seperti apa, ya udah saya cari di situ dan saya expose, saya publish di YouTube. Nah tujuannya itu apa? Tujuannya sebenarnya saya cuma sharing knowledge, jadi sharing materi dengan teman-teman di sini, bukan untuk apa-apa, untuk show off itu tidak. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya saya ada yang kurang, ya tolong ditambahin. Kalau misalnya ada yang berlebih atau saya terlalu over, ya kasih tahu lah yang bagus, komen yang bagus di situ. Itu yang jadilah netizen yang bagus juga. Terus malware network analyst biasanya aktivitasnya ini kan dia mengeksplor ya, nggak cuma mengeksplor, mengcapture dan scanning network.
Jadi banyak sekali dia. Di semuanya itu semua dianalisis jadi satu paket di situ ya. Jadi lebih ke collecting di sini. Nah, modelnya adalah ini dari Recognize atau footprinting, verbose mapping, traffic capturing, packet analysis, static analysis respond, dan dynamic analysis respond. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat. Nah, ada beberapa hal dari URL atau situs yang bisa Anda gunakan. Contoh tentang malicious. Jadi ada malicious database atau domain database yang bisa kita gunakan untuk praktek. Nah, ini hanya untuk pendidikannya. Jadi nanti teman-teman ambil sendiri ya. Ini ada beberapa sampel yang sudah diteruskan oleh Mas Afi ya. Ada openpeace.com, peacetank.com, GitHub. Ini ada Maravento Black Web. Itu ada di situ. Ini digunakan untuk malicious domain database. Terus contoh dari Recognize atau footprinting. Ini toolnya ada Sodan.io, Sensis, Greenhouse, Dig, dan Whois. Ini contohnya. Jadi untuk kita ngeliat dari ini tuh IP address ya sebenarnya pakai tracer juga bisa sih, atau ping juga bisa pakai CMD ping gitu kan. Kita pakai ping di sini CMD. Gini aja nih. Ping juga bisa sih, ping Google. Sebenarnya kayak gitu sih, ngeping aja kayak gini kan dapat IP-nya di sini nih. Nah, itu kita udah dapat. Jadi di Windows pun sudah disediakan. Nah, sedangkan untuk di Sodan itu sendiri sebenarnya dia untuk mencari kerentanan atau vulnerability. Mohon maaf ya agak sedikit batuk-batuk di sini. Ya doakan aja semoga sehat-sehat selalu dan gak kenapa-napa itu. Terus ada namanya verbose mapping. Ini toolnya digunakan di map. Nah, ini teman-teman bisa nyoba dengan DNS Dumpster. Jadi kalau kita bingung, wah Pak install Nmap segala macam, kita harus pakai instruksinya ya. Nmap, minva, sst4, IP address bla bla bla, kelamaan gitu ya. Kita kan bingung gitu kan, harus install paket dan segala macam. Anda cukup pakai DNS Dumpster, Anda larikan ini ada webnya siapa gitu kan. Terus IP-nya berapa, Anda paste di situ. Dengan DNS Dumpster Anda dapat ketemu domainnya, domain dan subdomainnya itu seperti apa, terus dia connect ke IP-nya berapa. Dari IP itu Anda tinggal scan dengan Nmap. Itu online semuanya toolsnya ya, online semuanya. Jadi gimana ya kalau saya sorry ini juga masih copy paste tadi ya. Mana ini browsernya? Nah, ini contoh kemarin, materi kemarin ya, expose data personal ya, saya gunakan ya. Misalnya pakai tadi DNS Dumpster. Nah, ini contohnya gini ya. Simbolnya gini. Kita pakai apa ya? Detik aja deh. Detik.com. Ini contoh dari file. Ya ada proses lah, ada proses ini. Ini tergantung dari koneksi Anda. Koneksi bagus ya cepat. Gitu dan hardware. Gitu. Nah, ada di sini ya host IP block owner. Ini ada sendiri. Nah, contohnya tadi yang Nmap tadi, Anda tinggal klik ini tanda nih, Nmap pop scan. Terus ada di sini set banner net blocknya. Ini Anda juga bisa fan host sharing DNS servernya. Terus ada tracepath IP address using MTR aktif, dan ini adalah attention transfer aktifnya. Dan ini adalah HTTP header. Jadi yang kita gunakan adalah portnya di sini. Nah, ini contohnya quick. Sama dengan tadi. Tinggal scan. Domainnya ini ya, hacker target. Sama sih sebenarnya sampai sama kayak DNS pakai DNS Dumpster sama. Nah, ini ketemu. Ini port yang kebuka nih. Ini contoh sederhana dengan Nmap tadi. Nanti ada kembangkan dengan Multigo dan lain-lain, itu bisa. Okay. Terus ada namanya traffic capturing. Jadi tuh kalau yang namanya traffic capturing pasti
kita udah paham lah, pakai WhatsApp, bisa pakai Fiddler atau pakai Windows Network Analyze. Ini contoh menggunakan WhatsApp. Terus ada lagi yang online, makanya apa? Pakai Total. Sama, modelnya sama dengan WhatsApp. Jadi file pickup Anda tinggal drag and drop aja di situ ke dalam paket Total. Sudah, nanti otomatis dia akan scan, dia akan lihat timestampnya, connection ID-nya, sender IP, sender port, target IP, target port, transport protokolnya, service, durationnya, pilot bed send-nya seperti apa, total bed send-nya seperti apa, pilot bed per receiver-nya seperti apa, total bed receiver-nya seperti apa, miss bed-nya, paket send-nya. Ini udah ada semuanya. Dan ini hanya untuk satu tab di connection. Belum kita masuk ke DNS, HTTP, SSL certificate, strength activity, similar packet capture. Nah, ini contoh dari paket Total. Nah, ada semua materinya udah ada di channel ini. Dan banyak juga yang sudah nggak boleh ya. Jadi di sini Anda bisa nyari malware archive-nya. Ini tergantung dari koneksinya Anda macam-macam ya. Jadi nanti tinggal modelnya drag and drop. Ini sudah ada. Limitnya 50 MB ya, lebih dari 50 MB tidak mau di sini. Ini contoh yang digunakan, dan ini sampel-sampelnya juga sudah ada sebenarnya, cuma prosesnya agak lama. Kita bisa menggunakan URL, kita bisa menggunakan IP address, file hash-nya seperti apa, network indikatornya seperti apa. Oke, kita lanjut karena ini belum buka. Kita lanjut ke berikutnya. Dan static analysis response, contohnya dari virus Total. Nanti teman-teman buka sendirilah, JoSandbox, Kuko Sandbox, AnyRun. Itu sudah semua toolsnya online semuanya. Ini contohnya gambarnya seperti ini ya, JoSandbox, AnyRun. Misalnya kalau saya ngisi di kelas, ya untuk hidupin suasana pakai kayak gini. Tapi kalau kita mau proses penetrasi atau kita benar-benar scanning total, nggak kayak gini juga. Jadi ini kan hanya untuk di kulit luarnya. Kita perlu, kalau mau ibaratnya mau dapat informasi yang benar-benar deep ya, nggak seinstan ini. Apalagi kita cuma pakai termuk, ya nggak bisa, nggak segampang itu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya termuk emang diupdate dan dikhususkan untuk lari, cari DNS-nya atau nyari yang apa, itu bisa. Tapi semua itu prosesnya banyak. Jadi kalau teman-teman mau, saya mau jadi hacker, saya garis bawahi channel ini, saya tidak membentuk Anda untuk jadi hacker gitu ya. Anda bedakan dulu nih, hacker itu apa, cracker itu apa, lemmer itu apa. Kebanyakan di sini saya gunakan tools, jadi saya masih menggunakan skipkiddisk atau lemmer. Kenapa saya buat ini? Biar teman-teman di sini paham dulu, nyaman dulu, berinteraksinya nyaman dengan dunia cyber security. Jadi bukan bentuk hacker, belajar dengan cyber security untuk keamanan pribadi kita atau data personal kita. Ketika Anda nanti sudah nyaman, aman, enak, tracknya sudah jadi, baru nanti kita update level scriptingnya seperti apa. Script mungkin masih saya bawakan dengan script yang dibuat oleh teman-teman yang lainnya. Nanti baru kita manual script, kita bikin script sendiri, kita mungkin bikin model DDoS-nya sendiri, atau kita bisa membuat tools seperti kayak yang contoh-contoh di Kali Linux, contohnya kita nyari informasi telepon kayak pakai Phone Infoga dan sebagainya. Itu nanti ada, tapi nggak sekarang. Jadi yang misalnya sudah paham, ya teman-teman bisa menggali yang lainnya, karena ada Maltego, ada yang lain-lain di playlistnya sudah ada. Tinggal teman-teman cek aja. Oh, siapa yang belajar apa? Cek aja di situ. Bukan yang rame di perang hackernya itu kan. Kalau perang hacker itu bukan buatan saya, itu dari threat map intelijen yang digunakan atau dari Kaspersky. Jadi sudah ada data dari Kaspersky, itu adalah data fraud atau data serangan yang ada di seluruh dunia yang sudah terkumpul datanya di dalam Kaspersky. Ada namanya cyber threat intelligence, cyber threat map yang digunakan, atau cyber threat real time. Itu semua vendor yang punya database atau datasheetnya dan dibuatkan visual. Benar, datanya itu benar, data itu benar. Cuma tipe penyerangannya, kalau Anda mau live penyerangannya, ya lihat dulu. Pertama kali Anda melakukan dorking, itu udah deep, itu udah nyerang. Sampai sini dipahamin dulu, level di sini dulu. Jadi Anda harus bisa membedakan mana sih kategori ini. Ini visual memang sudah dibuat, sudah ada, tapi dia diambil dari load database mereka.
Itu yang paling penting dipahami di situ dulu. Jadi nggak tiba-tiba lihat ini. Ya emang judulnya, emang pertama kali saya buat video dan pertama kali saya lari ke YouTube, video itu saya kaget juga. Kenapa harus video itu yang viral? Kenapa video itu yang dinaikkan algoritmanya oleh pihak Google? Karena ketika saya expose dengan materi-materi yang sensitif, ya pihak YouTube akan melakukan proses ibaratnya nyempret kayak polisi gitu, nggak boleh kena tilang. Sama aja Anda itu ngelaju di jalan tol dengan kecepatannya misalnya harus 80, Anda lari 60, itu tidak boleh. Anda jalan ke jalan harus pakai helm, Anda nggak pakai helm, nggak boleh. Itu yang dilakukan. Jadi konten sensitif itu tidak diizinkan. Banyak, kalau mau saya bahas konten sensitif banyak sekali sebenarnya. Cuma kalau sudah open, YouTube-nya bisa open, mungkin nggak apa-apa, fine kan. Sehari bisa kita buat bareng gitu kan. Dan sudah saya contohkan juga cara nyari database-nya yang simpel pakai Dorking. Kasus yang data leak kemarin ya, kebocoran data. Enggak seperti juga. Anda pakai Dorking juga bisa sih. Udah ketemu kan beberapa web server dia nyimpen database-nya atau backup database-nya di satu server. Nah itu hal yang konyol gitu kan. Kenapa disimpannya di situ? Nggak boleh. Nah fungsi-fungsi ini untuk menganalisis apakah web server Anda atau website Anda itu rentan atau enggak, ada malware-nya atau enggak, itu dicek pakai ini. Jadi di sini pahami dulu ya. Kalau Anda sudah paham di sini, nanti baru Anda boleh ngomong, gue pengen nih pakainya nggak cuma termuk nih, gue pengen pakai SQL injection. Perintah SQL query-nya paham belum? Kalau belum paham dengan SQL query-nya, jangan. Karena berbicara tentang kita menuju cybersecurity atau pentest atau hacker, itu berbeda sekali. Panjang, literasinya panjang. Jadi bahasa pemrogramannya ada banyak. Apalagi update baru sekarang kan ada Golang. Belum lagi masuk machine learning namanya R programming. Turun lagi ke sini Python based. Banyak digunakan untuk pentester, Python. Zaman dulu digunakan untuk bot namanya VB. VB.net. Itu kalau kita kenal dengan Yahoo bot ya. Juga kan ada email Yahoo ya, sampai sekarang mungkin masih hidup ya emailnya. Itu pakai Yahoo bot. Ya lemmer dan macam itu ngebot semuanya. Jadi kayak ngefloat. Teman-teman kalau ngirim banyak pesan itu kan ya ngefloat juga. Nah dulu ada tuh. Cuman dulu lagi ada namanya MIRC atau Dalnet. Ini harus paham. Jadi nggak ngelihat, oke, apa ini? Lihat apa ini? Kadang saya ketawa lagi gitu kan. Ya saya balas, tenang, saya balas dan mungkin beberapa teman tidurnya orang ini kapan ya? Ini kan, insya Allah saya selalu akan membalas. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, yuk mau praktek yang mana? Di situ kamu cari playlistnya. Kira-kira yang kamu butuhin apa? Bahkan kalau teman-teman nggak punya mikrotik, saya udah buatkan videonya yang tanpa Anda beli mikrotik, Anda bisa belajar dengan mikrotik online. Jadi saya buatkan di sini benar-benar apa yang bisa Anda kerjakan tanpa punya PC. Jadi Anda bisa kerjakan lewat gadget Anda. Jadi gadgetnya nggak cuma WA-an gitu kan, nggak cuma buat WA, nggak punya buat Telegram, nggak cuma buat telepon-teleponan sampai teleponan dengan pacarnya nunggu dia tidur. Waktu Anda terbuang cuma-cuma. Hidup Anda benar, bahan itu bagus, nggak berguna terus kan bagus. Tapi apa selamanya Anda nggak berguna terus nggak bisa melakukan proses yang lainnya? Itu penting. Jadikan sesuatu barang yang Anda milikin itu bisa berfungsi dengan bagus. Jadi nyekan-nyekan kayak gini lewat HP bisa. Nah ini untuk pencegahannya. Setelah terjadi insiden, bagaimana pencegahannya? Nah, contohnya firewall, IDS, IPS. Ini bukan ilmu pengetahuan sosial ya di sini ya. Ada namanya intrusion detection system, intrusion prevention system. Ada honeypot, ada load balancing. Di mana kalau kita punya satu kaki ditambah kaki untuk apa ya sebenarnya? Dia punya dua jalur di sini ya. Kalau load balancing itu, ya punya benefit banyak lah. Punya dua, nggak lebih dari satu. Gitu. Terus ada namanya sandbox data center, ada namanya VPN and proxy, access authorization itu paling penting. Anda punya email, Anda punya authorization di sini. Ya digunakan apa? CIA. Apa tuh CIA? Confidentiality, integrity, dan accountability-nya atau availability yang digunakan.
Nah, itu yang paling penting. Ada lagi namanya PKI. Apa sih PKI itu? Bukan Partai Komunis Indonesia, tapi adalah Public Key Infrastruktur. Anda paham juga di situ, harus paham juga. Jadi teman-teman kalau mau belajar cyber security pelan dulu, pahamin dulu. Kalau nggak ngerti prakteknya dulu, belajar pelan-pelan dulu. Sama saya juga prosesnya belajar. Nah, ini yang saya lakukan. Kenapa? Saya sebenarnya buat channel ini tuh sebenarnya, aduh, ini kenapa di YouTube seperti ini ya? Kalau belajar bener-bener, ada yang bilangnya saya hacker ini kan, nah, ya. Terus buat what next kalau Anda hacker terus, gue harus bilang apa gitu kan? Wow gitu kan? Enggak. Kalau menurut saya, aduh, don't be hacker ya, jangan jadi hacker yang wannabe gitu ya. Biasa aja, B aja. Ya, B aja di situ. Nggak usah soft terlalu berlebihan, overreaktif gitu ya. Ada punya kemampuan, nggak usah overaktif. Di atas Anda masih ada langit lagi, masih ada yang lebih tinggi lagi. Keep calm aja di situ. Oh, seperti ini. Oke, next. Saya sering ngeliat kayak gitu. Cuma saya diem. Saya nggak ngapain, nggak. Saya nggak overaktif di situ. Di PM itu, santai, fun gitu kan. Oke, mungkin dengan cara seperti itu dia mau menyampaikan. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di kolom komentar di situ. Dan ingat, kalau kita mau menjadi profesional, ya kita belajarnya harus terstruktur. Mulai dari bahasa pemrograman, Anda kenal juga dengan bahasa web, bisa PHP, ASP dan sebagainya. Anda ketemu dengan Ruby, ketemu dan lain sebagainya. Desktop gimana? Banyak. Pak, Bang, Om, atau Mbah, atau apa. Kalau saya misalnya nggak bisa buat program, saya pengen decompiler atau decryptor aja. Banyak, toolnya banyak, di internet banyak. Bahkan kalau multimedia mau di decrypt juga, di decompiler juga ada. Misalnya pakai flash itu Anda pakai shorting Glanda decompiler, itu udah ada semuanya. Toolnya udah ada di internet, udah banyak sekali. Jadi yang kita buat itu nggak se ini apa ya? Jadi apa yang kita buat itu pasti punya bugnya. Kalau kata kerennya dulu itu pernah teman-teman bilang, there is no shape in the world. Ini kan ya benar nggak sih bahasa Inggris kayak gitu ya? Saya baru belajar juga sih. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman pelajarin nih rule-nya apa. Belajar cyber security yang harus saya pelajarin apa dulu. Oke, saya pengen shortcut Bang. Saya pengen shortcut Pak. Saya pengen dorking dulu. Dorking itu salah satunya melatih Anda untuk query-nya di situ. Berquery dengan SQL. Nanti ada namanya NoSQL itu. Dan bagaimana kalau saya mau proses device-nya? Ya Anda harus paham juga dengan PHP Nuke, PHP BB, PHP Load untuk membuat shell atau pakai Excel yang paling baru di Windows. Kalau nggak punya Linux pakai Windows Excel yang digunakan untuk membuat shell. Nah shell itu punya ruh, punya nyawa, punya username dan akun. Punya passwordnya juga, remoting juga, namanya apa? Payload yang digunakan. Bahkan image juga bisa digunakan untuk ngirim gambar. Ternyata di situ disisipin payload. Nah inilah kalau dunia-dunia di cyber seperti itu. Nah ini banyak sekali itu informasi di internet, banyak sekali. Anda tinggal, gue pengennya di mana, saya pengennya di mana, belajarnya di mana. It's okay, ayo pelajarin bareng-bareng. Tapi di channel saya akan membawa toolsnya dulu semuanya. Toolsnya masih banyak. Kalau tools ini sudah habis, baru saya naik ke mobile. Setelah mobilenya habis, baru saya naik ke konsolnya nanti. Konsolnya habis, baru saya nanti full ke programming nanti. Nah, di full programming ini pasti muntah-muntah. Kalau teman-teman di sini saya munculkan langsung full programming, langsung muntah. Nggak ngerti. Pasti jawabannya komen cuma, nggak ngerti bang, gitu kan. Pasti gitu semuanya. Tapi kalau Anda menggunakan, cara ngeceknya kayak emailnya bocor pakai apa? Udah ada videonya. Gini. Anda bisa ngecek lewat HP. Cara ngeceknya dari email. Kalau misalnya email ini benar atau enggak, atau gambar ini benar atau enggak, pakainya ini. Udah ada semuanya. Terus, bang, kalau saya pengen tahu nih, media sosial orang itu seperti apa? Sudah ada juga. Sudah ada, itu bisa pakai ya namanya. Nanti ada web archive. Di situ ada namanya web archive dan Anda bisa lihat misalnya situs ini dibuat tahun kapan. Nggak cuma situs sih, orang juga bisa dicari di situ gitu. Oke, mungkin
eh segini saya membawakan apa ya? Membawakan slide-nya Mas Ananda Fikri. Jadi kalau ada salah kata atau informasi yang kurang atau miss yang kurang puas, karena saya bukan barang pemuas juga di sini ya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Ingat, dukung terus channel saya biar saya selalu semangat untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.